Adakah ini benar guys? Di mana dikatakan pertama kali di dunia, di mana jalinan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Rusia sampaikan membuahkan hasil seperti ini. Seperti apa guys? Jom kita simak dulu video ini. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pertama kali di dunia kerjasama Indonesia bersama dengan Rusia membuahkan hasil seperti ini guys. Seperti apa? Jom kita simak dulu video ini. Rusia ajak Indonesia kerjasama. Jejak kerja bersama produktif jet. Pemerintah menjajaki kerjasama dengan perusahaan Rusia Irkut Corporation untuk memproduksi jet tempur Yak-130. Kepala Staf Presiden Muldoko menerima kunjungan Direktur Jenderal Irkut Corporation Andrei Boginski di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan itu membahas kemungkinan kerjasama Irkut dengan PT Dirgantara Indonesia. Yak-130 adalah suatu prototip yang baik untuk Angkatan Udara kita dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia, kata Muldoko dalam keterangan tertulis Kamis. Lantas bagaimana perjalanan pengembangan produksi jet tempur antara Indonesia dan Rusia itu? Sebentar lagi kita bahas satu persatu. Don't forget to like and subscribe this channel guys. Muldoko mengatakan, pasar Yak-130 bukan hanya Indonesia. Ia memproyeksikan jet tempur itu bisa dijual ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Menurut mantan Panglima TNI itu, Yak-130 punya reputasi baik. Dia menyebut jet tempur itu memiliki bobot ringan dan dilengkapi sistem kendali yang baik. Muldoko menyampaikan Indonesia selalu terbuka untuk kerjasama dengan berbagai negara. Pemerintah juga terbuka untuk kerjasama memproduksi Yak-130. Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, kantor staf presiden mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki. Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan, ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Andre berterima kasih atas dukungan KSP. Dia menyebut proyek ini akan menguntungkan Indonesia. Skema kerjasama antara Indonesia dan Irkut Corporation akan secara efektif mendukung ekonomi nasional karena bisa membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada pemasukan Indonesia, ujarnya. Merujuk pada situs United Aircraft Corporation, Yak-130 adalah jet tempur yang didesain untuk latihan dan pertempuran. Jet ini memiliki dua kursi yang bisa digunakan untuk latihan dasar dan lanjutan pilot. Jet ini dilengkapi dengan desain monoplan klasik dengan sayap sapuan dan all-movable horizontal tail. Pesawat ini memiliki sudut serang hingga 35 derajat berkat ekstensi di bagian sayap. Beberapa negara Asia Tenggara telah menggunakan Yak-130. Mereka adalah Laos, Myanmar, dan Vietnam. Yak-130 adalah jet latih dan pesawat tempur ringan subsonik dua kursi yang awalnya dikembangkan oleh Yakovlev dan Aermacchi.
Setelah kedua perusahaan ini tidak mampu mengatasi beberapa perbedaan, masing-masing mengembangkan pesawat jetnya dengan memakai desain dasar pesawat yang sama. Versi Air Machi adalah Air Machi M346. Pengembangan pesawat dimulai tahun 1991 dan penerbangan perdananya pada tanggal 25 April 1996. Pada tahun 2002, pesawat ini memenangkan tender pemerintah Rusia untuk pesawat latih dan pada tahun 2009 pesawat memasuki layanan dengan Angkatan Udara Rusia. Sebagai pesawat latih tingkat lanjut, Yak-130 mampu meniru karakteristik beberapa pesawat tempur generasi 4 serta Sukhoi 57 generasi kelima. Pesawat ini juga dapat melakukan serangan ringan dan pengintaian, membawa beban tempur 3.000 kg. Yak-130 adalah pesawat latih pilot canggih yang mampu meniru karakteristik pesawat tempur generasi keempat dan kelima Rusia. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan avionik digital arsitektur terbuka yang sesuai dengan 1553 databus, kokpit kaca digital penuh dengan penerima GPS GLONASS ganda yang memperbarui sistem referensi inersia IRS untuk navigasi yang akurat dan penargetan yang presisi. Pengembang memperkirakan bahwa pesawat dapat mencakupi 80% dari seluruh program pelatihan penerbangan pilot. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana dikatakan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Rusia dalam menghasilkan Yak-130. Sebenarnya kalau kita tengok pesawat tempur Yak-130 ini sudah ada di Indonesia sejak beberapa puluh tahun yang lepas lagi guys. Di mana Yak-130 ini digunakan di TNI Angkatan Udara di Indonesia dan beberapa kali digunakan dalam misi khas di Indonesia. Di mana dikatakan sampaikan PT Digantara di Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan salah sebuah pabrik daripada Rusia dalam penghasilan Yak-130. Di antara negara-negara yang pada masa kini yang masih menggunakan Yak-130 adalah seperti negara Myanmar, Vietnam dan ada beberapa negara-negara yang lain yang masih menggunakan pesawat tempur Yak-130 daripada Rusia. Pesawat tempur Yak-130 ini dikatakan sama seperti pesawat tempur generasi kelima Sukhoi daripada Rusia. Kalau kita tengok pada sebelum ini Indonesia digembar-gemburkan akan membeli pesawat tempur Sukhoi daripada Rusia, tetapi pembelian ataupun negosiasi Indonesia terhadap pesawat tempur Sukhoi tidak dapat diteruskan. Mungkin adalah sebab-sebab yang kita belum tahu sampailah pada ketika ini. Tapi itu bukan menjadi satu masalah besar kepada Indonesia, di mana Indonesia masih meneruskan jalinan kerjasama bersama dengan pihak Rusia dalam penghasilan pesawat tempur Yak-130 dan sampailah pada ketika ini Indonesia terus menjalinkan hubungan bersama dengan Rusia dalam penghasilan pesawat tempur 130. Walaupun pesawat tempur ini sudah lama, tetapi pesawat tempur ini masih di-upgrade daripada tahun ke tahun sampailah tahun 2023 pesawat tempur Yak-130 masih digunakan. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.